Hai sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di channel Dr. Skak. Di video kali ini saya akan membahas teori praktis tentang jenis-jenis kesalahan pada pembukaan Sisilia naga yang dilakukan oleh pemain hitam. Baiklah, langsung saja kita bahas. Kesalahan yang pertama adalah meremehkan serangan musuh. Biasanya ini terjadi ketika Anda terlalu terpaku pada posisi statis catur Anda, sehingga Anda kehilangan pandangan terhadap kemungkinan taktis atau serangan yang bisa dilakukan oleh lawan. Dalam contoh berikut, Kaidanov melawan Fedorowicz di USA tahun 1992, Raja Putih tidak memiliki banyak pertahanan, tetapi Putih berpendapat bahwa bidak di C3 itu lemah dan serangannya juga tidak banyak. Lagi pula jika pion atau bidak C jatuh, dan meskipun nantinya menteri dan benteng hitam ada di lajur A dan mencapai A2, Raja Putih seharusnya cukup aman. Jadi rencana Putih adalah menteri ke A3, lalu gajah ke D3 dan benteng ke D1. Tapi di sini Putih melanjutkan dengan menteri C7. Ini langkah jelek dan dijawab dengan hitam dengan benteng C8, menteri makan F4, dan ada kombinasi yang sangat bagus dari hitam adalah gajah makan B3, A makan B3. Jelas ya, karena jika C makan B3, maka C2, Raja C1, menteri A3, dan hitam menang. Kembali ke permainan setelah A makan B3, menteri A3. Di sini salah ya. Ada langkah yang sangat bagus dari hitam yang bisa memenangkan permainan ya, yaitu benteng A8 ya. Kemudian menteri C1 mencegah menteri A3, lalu menteri B4, gajah C4, dan menteri A5 yang tidak bisa dicegah oleh Putih dengan ancaman menteri ke A1 mat. Kita kembali ke permainan. Setelah menteri A3, Putih menjawab dengan menteri ke C1, menteri A5, dan Putih mengorbankan gajahnya, yaitu gajah ke B5 untuk menutup ke A4 jika benteng ke A8. Menteri makan B5, menteri A3 mencegah serangan dari jalur A, lajur A ya. Kemudian menteri E5, menteri A6, benteng D8, menteri C4. Dalam posisi seperti ini seringkali ada godaan untuk menjauhkan raja dari cek ya, potensi cek, sehingga kita melanjalankan dengan raja ke G7. Ini juga salah. Seharusnya ada langkah yang lebih bagus lagi, yaitu benteng ke D4. Jika Putih makan C3, maka ada ancaman benteng D1 skak dan kita menang karena benteng makan D1, menteri makan C3. Kita lanjutkan setelah Raja G7. Putih menjawab dengan benteng F1, menyerang peta F7, lalu dijaga dengan benteng D7, menteri C6, benteng D6, menteri B7, menteri E6, menteri C7. Sepertinya hitam sudah kehabisan langkah untuk mempertahankan bidak C3-nya.
lalu raja G8. Bagaimana jika hitam menjalankan benteng ke C6, maka putih akan menjalankan dengan benteng makan F7, menteri makan F7, menteri makan C6, menteri F1, raja A2, dan putih menang, karena putih akan bisa menjalankan kelebihan bidaknya di sayap menteri untuk menjadi menteri setelah dipromosikan. Kita kembali setelah raja G8 tadi ya. Setelah raja G8, menteri makan C3, menteri makan E4, menteri C8, raja G7, menteri C7, dan hitam kalah. Dia melebihi batas waktu yang telah ditentukan, dan juga dia tidak bisa mempertahankan pion F7 ya, dengan posisi yang lemah. Kita lanjutkan. Kesalahan yang kedua adalah menyerahkan gajah naga. Ini terjadi pada permainan antara Nun melawan Mestel tahun 1982. Di diagram ini kita melihat hitam sedang mencoba sebuah rencana dengan gajah di C6 untuk menyerang pion E4. Tetapi di sini peta E4 cukup dipertahankan oleh kuda dan gajah putih. Di sini hitam melanjutkan dengan kuda makan E4, dijawab putih gajah makan E4, gajah makan E4, lalu kuda makan E4, gajah makan benteng A1. Ini memang sengaja dikorbankan oleh putih dengan harapan untuk melemahkan raja hitam karena hilangnya gajah naga ini. Untuk itu putih menjawab dengan C3 untuk menutup diagonalnya, sekaligus mencegah hitam gajahnya kembali ke G7. Dilanjutkan kuda ke A2. Kemudian gajah A6, F5. Jawab dengan putih menteri ke D5. Raja ke H8, baru benteng makan A1. Kita lihat kuda di A2 terjebak. Untuk itu hitam melanjutkan dengan menteri makan kuda E2. Lalu putih menjawab dengan menteri D4 skak, ditutup dengan E5, menteri makan D6. Mungkin hitam menghitung sejauh ini dan memperkirakan bahwa setelah mengambil kuda E4, ancaman pada peta F2 sudah cukup bagi hitam untuk menang. Tetapi ternyata tidak demikian. Kita lanjutkan setelah F makan E4, langsung mengancam peta di F2 ya. Maka putih melanjutkan dengan menteri makan E5, dan di sini hitam menyerah. Kita andaikan jika tidak F makan E4 tapi benteng ke F7, maka tetap saja menteri makan E5, raja ke G8, lalu kuda F6 skak dapat menteri, tapi putih nggak makan, tapi melanjutkan dengan
Setelah benteng makan F6 ya, menteri makan F6 dan ancam skak yang sulit dihindari oleh hitam. Contoh berikut dari meremehkan lawan antara Ivanchuk melawan Schneider tahun 1988. Di diagram ini, hitam harusnya bermain gajah E5 untuk menjaga peta H2. Tetapi Schneider sebagai pemain hitam meremehkan kekuatan serangan putih yang tidak langsung mengarah ke skakmat. Untuk itu, hitam melanjutkan dengan A5, menteri H2 sesuai dengan rencana putih, kemudian H6, B3, lalu benteng ke B4. Bagaimana jika hitam melanjutkan dengan benteng C3? Maka putih akan menjawab dengan gajah makan H6, gajah makan kuda D4, benteng makan gajah, benteng makan C2, dan gajah D2 dengan serangan ancaman menteri ke H8. Kita kembali ke permainan. Setelah hitam melanjutkan dengan benteng B4, maka putih melanjutkan dengan benteng ke D3. Lalu A4 saling menyerang dan putih melanjutkan dengan menteri D2, langkah bagus dari putih. Hitam melanjutkan dengan benteng ke C4. Jika hitam melanjutkan dengan A makan B3, maka menteri makan B4, gajah makan D4, menteri makan B3 untuk mencegah serangan hitam dengan menteri makan C2. Kita lanjutkan. Setelah benteng ke C4, maka putih melanjutkan dengan gajah makan H6, gajah makan D4, baru putih melanjutkan dengan B makan C4. Karena jika benteng makan D4 dimakan sendiri, menteri makan C2, menteri A1, dan menteri C3. Dan bagus untuk hitam. Kita lanjutkan. Setelah B makan C4, hitam melanjutkan dengan gajah ke E5, putih gajah F4, kembali ke G7. Karena jika B makan C4, maka gajah makan E5 dan diikut dengan menteri ke H6 dengan penyelesaian yang cepat. Kita lanjutkan. Setelah gajah ke G7, putih melanjutkan dengan C5, menteri makan C5, gajah E3, menteri ke C4, gajah D4 diadu untuk melemahkan sayap raja daripada hitam. E5, D makan E6, gajah makan E6 dengan ancaman menteri makan A2, gajah makan G7, menteri makan A2, raja C1 ya. Hitam tidak bisa langsung menteri A1 karena masih ada gajah di G7. Raja makan G7, menteri H6, raja F7,
Menteri H7 skak, Raja F6, G5, Raja F5, Menteri H3 skak, Raja makan G5, Menteri H5, Raja F5, Menteri G4, Raja F6. Ini langkah-langkah yang perlu perhitungan dari putih agar supaya Raja hitam yang sudah terjaring ini tidak bisa lolos lagi. Menteri F4, lalu Raja ke E7. Bagaimana jika bukan ke E7 tapi ditutup dengan Gajah F5? Maka Menteri D4, Raja E6, benteng N3, Raja D7, benteng H7, Raja C6, dan skak benteng C3. Putih menang. Kita lanjutkan langkah setelah Raja ke E7, maka putih melanjutkan dengan benteng H7 skak, Raja E8, skak dengan benteng H8, tutup dengan gajah, benteng E3 skak, Raja D7, lalu Menteri G4 skak, Raja ke D8. Maaf, bentar. Menteri G4 skak, Raja ke D8. Jika ditutup dengan gajah, maka Menteri makan E6, Menteri makan E6, baru benteng H7 dan Menteri hitam kena dan juga kalah. Kita lanjutkan setelah Raja ke D8, putih melanjutkan dengan benteng E8, kombinasi kecil-kecilan dari putih ya. Raja makan E8, Menteri makan E8, Raja E7, benteng G makan G8, skak, dan Raja D2, skak, Raja E2, Menteri E5, Raja F1, dan putih menang. Kita lihat partai lain akibat daripada tidak adanya Gajah Naga Hitam antara Weiss melawan Bojadgiva di Sofia tahun 1985. Di sini putih melanjutkan dengan Menteri G5 skak, Raja H7, Menteri H5 skak, Raja G7, benteng H ke G1, benteng G8, bertujuan agar supaya Raja hitam bisa melarikan diri ke F8. Putih menjawab dengan benteng makan G4 untuk menghilangkan penjagaan peta F7 dari kuda E5. Hitam menjawab kuda makan G4, benteng G1. Putih tidak tergesa-gesa, langsung makan peta F7 ya. Hitam melangkah Raja F6, baru putih melangkah Menteri makan F7, Raja E5, dan langkah kombinasi daripada putih yaitu kuda E6 dengan ancaman benteng ke E1 dan skak, dua langkah mat. Terpaksa dimakan dengan gajah makan E6, Menteri makan E6, Raja F4, lalu benteng F1, Raja G3, Menteri E1 skak, sekaligus mencegah Raja hitam melari melalui H4,
Raja G2, benteng G1, Raja F3, Menteri G3 skak, ya lebih bagus ini daripada benteng. Raja E4 dan benteng F1 dengan ancaman Menteri G4 skakmat, dan langkah untuk memperpanjang nafas Raja Hitam yaitu kuda F2, benteng E1 skak, Raja D4, dan Menteri E3 skakmat. Kesalahan yang ketiga atau yang terakhir adalah keraguan-raguan sesaat, seperti dalam permainan antara Zach Rebelny melawan Sharper di Tashkent tahun 1992. Kalau kita lihat di diagram ini, kita memiliki materi yang sama dengan putih, tetapi benteng di F3 sedang diserang. Hitam memutuskan untuk mengorbankannya, tetapi hitam mengabaikan pengorbanan balasan dari putih yang akan membalikkan keadaan. Hitam seharusnya mempertahankan serangan dengan memainkan benteng ke F2. Tetapi di sini hitam melanjutkan dengan menteri ke F6. Ya. Kita lihat, jika benteng ke F2, maka benteng E2 makan, menteri H4 ngancam gajah H6, kemudian menteri ke-3 untuk menjaganya, G5 menjebak gajah H6, gajah D3, dan benteng ke F4. Putih kalah. Kita lanjutkan setelah menteri ke F6. Di sini hitam memang sengaja mengorbankan bentengnya dengan gajah G makan benteng F3, ya. Lalu gajah makan F3, benteng makan E5. Ini serangan balasan dari putih yang luar biasa, membalikkan keadaan. Hitam kehilangan gajah naganya, ya. Lalu hitam menjawab dengan menteri makan E5. Jika D makan E5, maka menteri ke D3, G5, dan menangkap gajah di H8. Ya, ini ada beberapa langkah hitam yang salah sehingga mengakibatkan kekalahannya dia. Jika gajah makan G4 makan menteri putih, maka benteng ke E8, Raja F7, benteng F8 skak, Raja E7 makan, lalu H makan G4, putih menang 2 gajah. Kita lanjutkan permainan setelah menteri makan E5, maka putih melanjutkan dengan menteri H4, G5, menteri ke E1, gajah E4, gajah E2, gajah makan G2, raja makan G2, benteng F6, lalu menteri makan E5, D makan E5, gajah makan G5, lalu dipin oleh benteng ke G6, pion H3 ke H4, H6, dan raja ke F3, makan benteng ke G1, ngepin, lalu benteng F6, raja E3, raja F7, dan benteng makan G5.
Di sini putih berhasil memenangkan pertandingan akhir tanpa banyak kesulitan karena bidak hitam posisinya lemah dan raja ya terputus dari file H yang merupakan pion bebasnya daripada putih.